Halo Shirin listener, perkenalkan saya Pana, host baru Anda yang akan mengisi malam Jumat dengan menceritakan kisah-kisah seram. Kalau teman mau donasi buat membantu Shirin, bisa ditraktir .id. Sebelum memulai ke cerita, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Misteri Nina Bobo. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Satu lagu dengan bait sederhana yang digunakan banyak orang tua untuk mengantar tidur anak-anaknya. Kelihatan tidak ada yang ganjil dari lagu itu. Tapi, pernahkah Anda coba bertanya pada seorang tentang siapakah gadis bernama Nina dari lagu tersebut? Beberapa dekade setelah kedatangan Cornelis de Houtman di Banten, warga negara Belanda dari berbagai kalangan sudah memenuhi Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya. Alkisah seorang gadis belia asal Belanda bernama Nina van Michel, gadis yang berasal dari keluarga komposer musik klasik sederhana yang menetap di Nusantara untuk memulai hidup baru karena terlalu banyak saingan musisi di Belanda. Hidup Nina berjalan normal seperti orang-orang Belanda di Nusantara pada umumnya. Berjalan-jalan, bersosialisasi dengan penduduk pribumi, dan mengenal budaya Nusantara. Kedengarannya indah memang, tapi semenjak kejadian aneh itu, keadaan menjadi berbanding terbalik. Kejadian aneh itu terjadi pada suatu malam. Badai, petir tak henti-hentinya saling bersahutan. Dari dalam kamarnya Nina menjerit keras sekali, ikuti suara pas bunga yang terjatuh dan pecah. Ayah, ibu serta pembantu keluarga Nina menghambur ke dalam kamar Nina. Pintu terkunci dari dalam. Akhirnya pintu itu didobrak oleh ayah Nina, dan satu pemandangan mengerikan disaksikan oleh keluarga itu. Terlihat di ranjang tidur Nina melipat tubuh ke belakang, persis dalam posisi kayang merayap mundur sambil menjerit-jerit dan sesekali mengumpat-ngumpat dengan bahasa Belanda. Rambutnya yang lurus, pirang menjadi kusut tak karuan. Kelopak matanya menghitam pekat. Itu bukan Nina. Itu adalah jiwa jahat yang bersemayam di tubuh Nina. Nina kerasukan. Sudah seminggu berlalu semenjak malam itu. Nina dipasung di dalam kamarnya. Tangannya diikat dengan seutas tambang. Keadaan kian memburuk. Tubuhnya semakin kurus dan pucat. Ibu Nina hanya bisa menangis setiap malam ketika mendengar Nina menjerit-jerit. Ayah Nina tidak tahu harus berbuat apa, karena kejadian aneh seperti ini tidak pernah diduganya. Karena putus asa dan tak tahan melihat keadaan anaknya, ayah Nina pulang ke Belanda sendirian, meninggalkan anak dan istrinya di Nusantara. Pembantu rumahnya pun pergi meninggalkan rumah itu karena takut tinggal
adalah Nina yang dipasung dan ibunya di satu rumah tak terurus. Kembali lagi pada satu malam badai. Namun aneh, kala itu terdengar Nina tidak lagi menjerit-jerit. Kamarnya begitu hening. Perasa ibu Nina tercampur aduk antara bahagia dengan takut. Bahagia bila ternyata anaknya sudah sembuh, tetapi takut bila ternyata anaknya sudah meninggal. Ibu Nina mengintip dari sela-sela pintu kamar Nina, dan ternyata Nina sedang duduk tenang di atas ranjangnya, tak berkata apa-apa. Tapi sejurus kemudian dia menangis sesegukan. Ibu Nina langsung masuk ke dalam kamarnya dan memeluk Nina rata-rata dan melepas tali tambang yang melilit tangannya. Sambil menangis, Nina berkata, "Ibu, aku takut." Lalu ibunya menjawab sambil menangis pula, "Tak apa nak, ibu ada di sini. Kamu tidak perlu takut lagi. Ayo kita makan bersama." "Aku tidak lapar. Tetapi bolehkah aku minta sesuatu?" "Apapun nak, apapun. Aku ngantuk. Rasanya aku akan tertidur sangat pulas. Maukah ibu nyanyikan sebuah lagu pengantar tidur untukku?" Ibu Nina terdiam, agak sedikit tidak percaya dari apa yang didengar anaknya. Tapi kemudian ibu Nina berkata sambil mencoba tersenyum, "Baiklah, ibu akan menyanyikan sebuah lagu. Saya yakin Anda sudah tahu lagu apa yang dinyanyikan oleh ibu Nina." Setelah sebaik lagu itu, Nina terlelap, damai dengan kepala di pangkuan ibunya. Wajah anggunnya telah kembali. Ibu Nina menghela napas lega. Anaknya telah tertidur pulas. Tapi Nina tidak bergerak sedikit pun. Napasnya tidak terdengar. Denyut nadinya menghilang. Aliran darahnya berhenti. Nina telah tertidur benar lelap untuk selamanya. Dengan sebuah lagu ciptaan ibunya sebagai pengantar kepergian dirinya setelah berjuang melawan penderitaan. Konon katanya, ketika Anda menyanyikan lagu ini untuk pengantar tidur anak-anak Anda yang masih bayi, tepat ketika Anda meninggalkan kamar tempat anak Anda tertidur, Nina akan datang ke kamar anak Anda dan membuat anak Anda tetap terlelap hingga keesokan paginya dengan sebuah lagu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita seram kali ini. Bagi kalian yang ingin podcast malam Jumat seperti ini, silahkan komen hashtag malam Jumat mana. Bagi teman-teman yang mau berdonasi buat membantu Shirin, bisa di traktir.id. Jangan lupa main lagi ya. Terus like, komen, dan subscribe juga ke channel ini.